wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Udah semangat kan belajarnya pagi-pagi? Kan masih pagi. Semangat harus dong. Baik, udah puas kan libur 2 minggunya setelah hari raya? Liburnya lebih 1 tahun. Ngapain libur 1 tahun? Ya di rumah tuh kerja. Nggak bosen? Enggak. Refreshing ngapain? Kelamaan kalian libur 1 tahun guys. Oke, masih ingat pertemuan sebelum hari raya membahas apa? Uang, oke, uang. Uang kan sebagai alat pembayaran tunai. Kalau sekarang kita akan membahas kalau ini kalian pasti sering dong pakai Shopee Pay, pakai Dana, pakai QRIS, pakai GoPay. Nah, hari itu kita akan membahas itu. Dan hari ini bukan saya yang akan menjelaskan, tapi kalian yang akan berdiskusi. Oke, kalian akan diskusi. Saya akan bagi kalian menjadi 7 kelompok. Kelompoknya mau milih sendiri, berhitung. Oke. Kelompoknya satu kelompok 4 sampai 5 orang. Bentar. Nanti kalau sudah 7 kelompok boleh 6 orang. Sekarang 4 sampai 5 orang terlebih dahulu. Boleh berkumpul bersama teman-teman kelompoknya. Katanya mau mulai sendiri. Cowoknya berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya Allah, kasihan sekali. Satunya udah dianggap 8, berarti dibagi 2 kelompok. Kan 8. Berarti 4. Yang dispen gak dihitung, yang masuk saja. Oke. Sudah berkumpul sama kelompoknya? Belum dapat kelompok. Ayo guys, nyari kelompoknya mana, katanya milih sendiri. Bukan ada yang harus dihitung. Gimana, mau berhitung? Iya, berhitung aja. Kalau berhitung mulai dari mana, depan atau belakang? Sampai dari mana? Yang aku nggak pernah sampai. Tengah itu gimana? Lalu gimana? Gini terus. Mau berhitung? Kalau berhitung mulai dari dipisah gimana? Ya Bu, yang lama sendiri, yang dua sendiri berhitung. Oke. Lagi sendiri, perempuan sendiri. Kalau gitu dari nggak apa-apa. Dari belakang atau dari depan? Samping tuh gimana? Ini Bu, atas. Oh ya udah, ikut request. Ayo. 1, 2. Request. Selesai dengan request. Tadi 3. 4, 5, 6, 7, 1.
Hah? 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1. Oke. Cowoknya ceweknya selesai. 1. Oke. Aku nomor piro? 2. Aku 2 ya. Belakangnya 4 5 1. oke. Bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Tidak harus di bangku, boleh di bawah, di depan, atau di belakang, sesuka hati kalian, senyamannya kalian. Erika masuk hari ini. Ayo guys, berkumpul guys sama kelompoknya masing-masing. Saya ngasih kalian berita. Nanti kalian baca, kalian pahami, kalian analisis. Nah, beritanya itu tentang kenapa sih kita kalau menggunakan pembayaran non tunai, kita tuh selalu boros. Nah, itu pasti relate sama kalian-kalian yang sering top up Shopee, terus habis itu habis karena diskon-diskon. Nah, itu kan pasti relate sama kalian. Jadi, kalian baca berita aja, kalian pahami, kalian analisis. Di situ ada 3 pertanyaan analisis. Kenapa sih di zaman sekarang manusia itu suka menggunakan pembayaran non tunai? Kemudian kenapa kalau kita menggunakan non tunai itu kita selalu boros, dan bagaimana cara kita agar tidak boros ketika menggunakan non tunai? Itu kalian analisis, kalian pahami, kalian boleh dikerjakan di buku, di lembaran, atau kalian pahami cermati saja tanpa membawa buku ataupun kertas juga boleh. Nanti saya kasih waktu 10 menit. 15. Nanti ada diskusi kedua. Nanti kalian kalau belum selesai, kalian bisa dilanjutin di diskusi yang kedua. Nanti di diskusi kedua saya akan keliling. Oke. Bisa dimulai dikerjakan dari sekarang. Juga non tunai. Cek itu juga non tunai. Bank itu aman dong. Itu enggak kena hack gitu dong. Enggak. Ya. Oke, ada kesulitan mana gitu loh. Cari apa Bu pengertian? Kayak pengertian penggunaan gitu-gitu. Menunggu yang belum didengerin dulu. Mungkin sambil menunggu yang belum, ada yang mau presentasi duluan ke depan, menjelaskan ke teman-temannya. Oke, ayo gak apa-apa kalau mau maju. Semua kelompoknya dong. Semua kelompoknya dong yang maju, jangan perwakilan. Semua. No. Kenapa? Kan tinggal baca kalian. Gak apa-apa. Iya boleh. Nggak ada tanya jawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah langsung aja. Iya sah. Pembayaran non tunai lebih banyak diminati karena lebih praktis dan efisien. Kita tidak perlu repot-repot membawa uang tunai dalam jumlah banyak karena uang tunai dapat dibayarkan melalui dompet digital. Nomor 2, sistem ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna. Ini dapat memiliki dampak negatif, yaitu memiliki karakter banyak yang inklusif dengan menaruh uang dalam jumlah besar dan membeli barang tanpa direncanakan. Nomor 3, 1. Gunakan budget. 2. Gunakan hanya saat dibutuhkan. 3. Jangan gunakan terlalu banyak jenis.
Dengerin dong temennya. Sasaran jatuhnya melalui kemudahan betul. Rekening yang bersangkutan sesuai dengan tanggal tertera dalam fungsi sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan dananya. Sifat tidak dapat dibayar dalam bentuk tunai. 2. Pembayaran bisa dilakukan saat jatuh tempo. 3. Memiliki masa yang berlaku. 4. Dapat dilakukan langsung oleh penarik secara persyaratan. Lalu harus ada 3 atau penerbit. Pihak yang menerbit atau mengeluarkan biaya pihak ini disyaratkan harus memiliki rekening juga pada satu bank. 2. Bank yang menerima pembelian. 3. Memakai barang siap. Kita pemegang barang siapa yang memberikan wewenang untuk memegang instrumen pembayaran non tunai tersebut. Sudah? Ya. Dari kelompok kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hah? Iya langsung. Iya langsung. Kenapa alat pembayaran non tunai itu banyak diminati sama manusia? Alat pembayaran non tunai lebih diminati karena lebih praktis, efisien, aman, dan nyaman. Selain itu, pembayaran non tunai juga bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun karena tidak perlu mendatangi ATM dan antri, mudah mengatur pengeluaran dengan mengisi saldo harian seperlunya, praktis dan efisien karena tidak perlu membawa fisik uang tunai, terhindar dari tindak kriminal, dan mendapat banyak promo atau diskon. Kenapa manusia malah lebih boros ketika menggunakan non tunai ketimbang tunai? Penggunaan pembayaran non tunai cenderung membuat seseorang lebih boros karena biasanya banyak promo yang disediakan oleh provider e-wallet setiap saat berbelanja pun seorang tidak merasa mengeluarkan uang, merasa seperti tidak ada yang bisa menggunakan. Berbeda dengan menggunakan uang tunai saat seseorang Dengerin dulu teman-temannya. Nomor 3. Bagaimana cara kita dapat berhemat ketika menggunakan Didengerin dulu. promo atau cashback buat angka batasan transaksi. Keempat, top up, dan kelima, evaluasi penjualan. pengertian ekonomi. Uang yang tersimpan di sistem perdagangan untuk melakukan transaksi elektronik. Jadi bank yang mengeluarkan ekonomi adalah BCA, Flash Mandiri, ekonomi, dan Cash, BRI, dan BRI. Biasa Cina ya. Tema ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kita bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihannya yang pertama itu aplikasinya, yang kedua itu memberikan atau tanda tangan, yang ketiga hanya perlu menempelkan tulisan pembaca, dan yang keempat yaitu mengubahkan transaksi. Untuk kekurangannya yaitu hanya bisa menggunakannya dengan mesin pembaca yang spesifik
tidak bisa diisi terlalu banyak sama tulisan ulang berdosa. Yang itu tadi dari kami, mohon maaf bila ada Sama-sama, Imoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung waktunya sudah mepet, saya akan jelasin secara singkat saja dari apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Beberapa penjelasan sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Yang pertama, yaitu tadi sudah dijelaskan sama teman kalian berupa nota. Nah, nota ini itu ada dua, yaitu nota kredit sama nota debit. Nah, nota kredit itu nota yang surat yang diterbitkan oleh bank dan digunakan nasabah untuk mengirim atau memindahkan dana non tunai kepada nasabah lain melalui metode clearing. Nah, metode clearing ini adalah metode utang piutang. Jadi, contohnya, saya mempunyai perusahaan besar. Saya akan bekerja sama dengan kalian. Saya mengirimkan dana kepada kalian, tetapi saya berhutang kepada bank. Nanti saya akan mendapatkan nota kredit karena saya telah memindahkan atau mengirimkan uang kepada kalian dengan cara berhutang kepada bank. Kemudian bank nanti akan mengirimkan saya nota debit. Nota debit itu nota apa sih? Nota debit itu adalah surat yang diterbitkan oleh bank untuk menagih utang seseorang, nasabah atau nasabah lain melalui metode clearing. Nah, tadi kan metodenya utang piutang kan? Jadi nanti bank itu akan mengirimkan saya nota debit karena kan saya telah berhutang kepada bank gitu. Jadi perbedaannya itu kalau nota kredit untuk memindahkan uang atau mengirim dana melalui metode clearing, sedangkan kalau nota debit itu untuk menagih utang. Nah, biasanya itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk urusan transfer kantor, bisnis antar kantor seperti itu. Terus kemudian tadi juga udah dijelaskan sama kalian biliet giro. Nah, giro itu merupakan alat pembayaran tunai berupa kertas. Biasanya ukurannya segini. Nanti itu ada bank, logo bank, ada tulisan biliet giro, nomornya. Terus kemudian di sini ada nama pengirim atau namanya, terus nominal sama tanda tangannya. Nah, biliet giro ini beda sama cek. Kalau biliet giro ini untuk memindah bukukan dana non tunai dari rekening satu ke rekening yang lain. Jadi hanya memindah bukukan, jadi hanya mengirim. Sedangkan kalau cek yang mirip-mirip sama biliet giro itu sama, cuma beda tulisannya. Di kiri ini nama tulisannya cek, untuk selebihnya itu sama. Nah, kalau cek itu surat perintah kepada bank untuk mencairkan dana. Jadi kalau semisal saya memberikan kalian cek senilai 1M semisal, kemudian kalian mencairkannya itu lewat bank. Nah, itu bisa, itu melalui cek. Sedangkan kalau biliet giro, kalian nggak bisa mencairkan itu. Bisanya saya hanya memindah bukukan dana dari saya ke rekening kalian. Bisa dipahami dari situ? Bisa. Selanjutnya tadi juga udah dibahas sama teman kalian, yaitu e-money atau alat uang elektronik. Nah, e-money ini tidak hanya berupa kartu, juga bisa berupa aplikasi. Jadi pasti kalian tahu lah e-money sudah beredar di masyarakat. Contohnya, kalau aplikasi itu ada Dana, ada OVO, ada Shopee Pay. Nah, itu bisa kalian gunakan sebagai alat penyimpan uang. Nah, kalau berupa kartu itu biasanya etol. Itu bisa e-money atau Brizi yang dikeluarkan oleh Bank BRI. Nah, itu juga termasuk e-money yang berupa kartu. Kemudian selanjutnya kris. Nah, kris ini adalah sistem pembayaran non tunai yang menggunakan QR code. Jadi mungkin kalian juga banyak menemui kris ini di berbagai penjual seperti es teh. Terus di gacoan itu juga bisa menggunakan pembayaran berupa kris. Pasti kalian familiar lah dengan kris ini karena di zaman sekarang ini kris ini banyak
sudah banyak digunakan sama pedagang-pedagang gitu. Kemudian kurang 2. Kemudian ada kartu kredit. Kartu kredit ini kartu yang dikeluarkan oleh bank. Nah, sistemnya ini gini. Sistemnya itu utang. Jadi semisal saya berbelanja senilai 10 juta, belum mencapai limit dari kartu kredit. Nah, itu saldo saya tidak akan terpotong sebanyak 10 juta. Saldo saya tetap aman dan saya bisa berbelanja sebanyak 10 juta. Karena kita menggunakan sistem utang. Nanti di akhir bulan kalian akan mendapatkan tagihan kartu kredit. Nah, setiap bulannya itu kalau kalian menggunakan kartu kredit, kalian akan mendapatkan kartu tagihan. Nah, itu semisal kalian bijak dalam menggunakan kartu kredit, kalian itu bisa untung menggunakan kartu kredit. Karena biasanya itu ada poin-poinnya dari kartu kredit. Nah, kalau kalian tidak bijak menggunakan kartu kredit, ya kalian pasti akan terlilit oleh utang-utang yang kalian gunakan tadi, yang kalian belanjain tadi, yang kalian gunain. Terus yang terakhir, yaitu ada kartu debit. Nah, kartu debit ini setiap kalian membuka buku tabungan, kalian pasti dapat. Kartu debit itu bisa kalian bilang kartu ATM. Nah, nanti kalau kalian belanja menggunakan kartu debit, saldo kalian itu akan langsung terpotong senilai nominal yang kalian belanjain. Gitu. Dan bedanya kartu debit sama kartu kredit, kalau kartu debit saldonya langsung terpotong, kalau kartu kredit sistemnya adalah utang. Sampai sini ada yang kurang difahami? Sudah? Ada apa enggak? Kalau nggak ada, saya ada kuis 3 pertanyaan. Siapakah aku? Soal pertama ya. Aku berbentuk kartu. Sistemku utang. Siapakah aku? Maju ke depan. Oh, nganu 5 babo. Ayo sini. Angkat tangan dulu ya nanti. Udah aku udah angkat tangan. Kamu kalah cepet sampai yang belakang. Yang kedua. Pertanyaan kedua. Aku berbentuk kertas. Di kertasku ada nominal yang bisa dicairkan di bank. Ayo. Iya betul, cek. Oke, sama-sama. Satu lagi, sebelum pertanyaan selesai, dilarang angkat tangan. Aku adalah sebuah aplikasi yang biasanya scan. Aku menggunakan QR code. Lagi enggak, betul. Kalian sudah menyebutkan dulu. Angkat tangan dulu, baru kalau saya tunjuk. Enggak, sudah. Satu lagi. Oh ya. Aku adalah sebuah kartu. Aku biasanya dipakai untuk membayar etol. Siapakah aku? Salah. Ya. Siapa? Ya. Oke. Kuis hari ini sudah selesai. Mungkin di selain ada yang dispen, ada yang lagi yang nggak masuk. Siapa? Siapa guys yang nggak masuk? Ketimbang saya panggilin satu persatu. Kan Hilma dispen, terus Nila dispen. Siapa lagi yang nggak masuk? Hilma dispen, Nila dispen, terus Arif
Kenapa? Oh, dispen. Siapa lagi? Bentar, satu-satu guys. Saya tutup dulu pembelajarannya. Kalau gitu saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat pada pagi hari ini bermanfaat buat kalian. Jika saya ada salah kata, salah pemahaman atau salah apa, kita belajar bareng-bareng. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.